anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, materi IPA. Nah, anak-anak pasti ingin hidup sehat, kuat, dan bersemangat. Apabila anak-anak ingin hidup sehat, maka anak-anak harus makan makanan yang bergizi dan berkhasiat bagi tubuh anak-anak. Makanan bergizi itu ada yang pertama karbohidrat, yang kedua lauk pauk, yang ketiga sayur-sayuran, yang keempat buah-buahan, dan yang kelima ada susu. Nah, susu dihasilkan oleh sapi. Untuk bisa menghasilkan susu dan daging, sapi juga harus makan. Nah, makanan sapi adalah rumput. Bagaimana ya caranya sapi mengolah rumput agar bisa menjadi daging dan susu? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai organ pencernaan hewan ruminansia dan manusia. Yang pertama, sapi. Sapi termasuk ke dalam hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Selain sapi, hewan ruminansia juga ada kerbau, kambing, domba, rusa, jerapah, dan lain-lain. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya karena terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan hewan ruminansia. Nah, makanan itu akan masuk ke mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Sapi memiliki gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Selain gigi seri, sapi juga memiliki gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah sapi itu berfungsi untuk merenggut atau mencabut rumput. Selain itu, lidah sapi juga berfungsi untuk mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, dari dalam mulut makanan tersebut akan bergerak menuju lambung. Lambung sapi. Berikut merupakan gambar lambung sapi. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan rumen. Rumen merupakan bagian yang berwarna pink yang ada di belakang. Rumen atau perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di dalam rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum. Retikulum adalah bagian yang berwarna pink berbentuk seperti benjolan yang ada di depan. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut hitam. Selanjutnya ada omasum, yaitu bagian merah pada gambar yang ada di belakang retikulum. Omasum atau perut hitam. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan.
Nah, setelah dari omasum, makanan akan masuk ke abomasum. Selanjutnya ada abomasum. Abomasum merupakan bagian yang berwarna kuning pada gambar yang terletak di bawah omasum. Abomasum atau perut masam. Abomasum merupakan bagian yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di dalam abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, dari abomasum, makanan akan bergerak menuju usus halus. Pada gambar, usus halus itu berwarna orange. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Nah, setelah sari-sari makanan diserap di dalam usus halus, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Berikut merupakan mekanisme garis besar dari pencernaan makanan hewan ruminansia. Makanan akan masuk melalui mulut. Nah, dari mulut makanan akan bergerak ke esofagus atau kerongkongan. Setelah itu makanan akan bergerak ke rumen. Nah, saat sapi beristirahat, makanan yang ada di rumen akan kembali ke mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya. Setelah makanan menjadi bubur, makanan akan bergerak ke retikulum. Dari retikulum, makanan akan bergerak ke omasum. Setelah dari omasum, makanan bergerak ke abomasum. Setelah itu, makanan bergerak ke usus halus. Nah, di usus halus, sari-sari makanan akan diserap. Sisa-sisa dari sari makanan tersebut akan dibuang melalui anus. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai organ pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan manusia yang pertama itu ada mulut, lalu kerongkongan, ada lambung, lalu ada usus halus, ada usus besar, yang terakhir ada anus. Fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama, kita mulai dari mulut. Mulut merupakan tempat pemasukan dan menghancurkan makanan menggunakan gigi. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung mulut dan lambung tempat proses menelan makanan. Lambung. Lambung merupakan tempat pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Selanjutnya usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Yang selanjutnya ada usus besar. Usus besar merupakan tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisa makanan. Dan yang terakhir ada anus. Anus merupakan saluran pembuangan sisa-sisa makanan dari pencernaan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.